Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pancasila Ibu Alfi Nikmah MSI, kepada yang terhormat teman-temanku semua yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila sebagai dasar negara atau nilai fundamental. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri, saya Rezeki. Yang kedua, Mitatun Nuzulia. Yang ketiga, Amalia Azlatul Bayyinah. Dan yang terakhir, Yaswili Amriyah. Sebelum acara presentasi dimulai, marilah terlebih dahulu kita buka presentasi pada hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Alaniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Mitatun Nuzulia. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita akan membahas pengertian dari Pancasila. Kalian tahu nggak sih apa pengertian Pancasila itu sendiri? Nah, Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama Pancasila ini terdiri dari 2 kata Sanskerta. Panca yang berarti 5, sila yang berarti asas atau dasar. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada beberapa pendapat dari pengertian Pancasila ini, yaitu dari Notonegoro, Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan panitia kecil. Salah satu dari pendapat kalimat tadi yaitu Insinyur Soekarno yang berpendapat bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi yaitu falsafah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara bagi negara kita. Sebagai dasar negara, Pancasila lahir berdasarkan nilai-nilai budaya yang terkandung sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Berarti udah lama banget ya. Kelangsungan hidup negara mengharuskan kita untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri gitu. Terima kasih. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Amalia Azlatul Bayyinah. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Mitatun Nuzulia. Yang selanjutnya adalah fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara bagi negara kita. Sebagai dasar negara, Pancasila lahir berdasarkan nilai-nilai budaya yang terkandung sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Nilai-nilai tersebut lahir dan melekat secara tidak sengaja pada nenek moyang kita. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini adalah fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Fungsi Pancasila yang pertama adalah sebagai dasar negara. Dasar negara di sini
diartikan sebagai dasar falsafah atau filosofi negara. Sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Yang kedua adalah pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang kedua adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari, yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisah-pisah antara satu dengan yang lain. Artinya, bersatu dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, fungsi Pancasila yang ketiga adalah sebagai kepribadian bangsa. Sebagai kepribadian bangsa Indonesia, fungsi ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, sikap mental maupun tingkah laku atau perilaku, beserta amal perbuatan dari sikap mental tersebut. Yang keempat, fungsi Pancasila adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila dijelaskan berdasarkan teori Van Savigny yang artinya adalah setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, yang disebut dengan Volksgeist, yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Pancasila merupakan jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya atau terbentuknya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Yang kelima, fungsi Pancasila adalah sebagai sumber dari segala hukum. Pancasila merupakan sumber hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber hukum Indonesia ini bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum beserta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa atau negara, peri kemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian nasional yang merupakan hak dan kewajiban warga negara. Yang keenam, yaitu Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Perjanjian luhur di sini adalah menyangkut ikrar yang telah dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama-sama oleh para pendiri bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memutuskan untuk merdeka menjadi sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Fungsi Pancasila yang ketujuh adalah sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Indonesia negara yang kaya akan budaya dan etnis yang berbeda. Pancasila di sini merupakan sarana atau alat yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar tidak terjadinya penyebab terciptanya masyarakat majmuk dan multikultural. Pancasila merupakan falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma luhur, serta diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat bagi bangsa Indonesia untuk bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir adalah fungsi Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur bangsa Indonesia termuat tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan pembukaan UUD 1945 merupakan media penuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila yang tertulis di dalamnya. Sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur inilah yang kelak akan dicapai oleh bangsa Indonesia selaku bangsa atau negara. Terima kasih. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Mbak
Laksmi Amelia, kepadanya dipersilakan. Di sini saya akan menerangkan mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki tingkatan tersendiri, yaitu 1. Nilai dasar, 2. Nilai instrumental, 3. Nilai praksis. Yang pertama, yaitu nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai yang sifatnya tidak akan berubah dari waktu ke waktu, atau nilai yang sifatnya itu tetap. Nilai ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian bisa dijabarkan menjadi nilai instrumental dan nilai praksis. Contoh dari nilai dasar ini adalah 1. Ketuhanan, 2. Kemanusiaan, 3. Persatuan, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan. Yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental adalah suatu nilai yang dapat diukur dan dapat diubah. Nilai instrumental ini merupakan jabaran dari nilai dasar dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan tata urutan perundang-undangan negara menurut UU Nomor 10 Tahun 2004. Yang ketiga yaitu nilai praksis. Nilai praksis adalah suatu nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai praksis ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun, karena penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental, maka sifatnya nilai praksis ini perwujudannya tidak boleh menyimpang. Misalnya pada sila ketiga, kita harus berperilaku menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan di Indonesia. Makna nilai-nilai dari Pancasila ialah 1. Ketuhanan. Di Indonesia ini, semua warga Indonesia berhak menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak boleh ada paksaan dari orang lain. Tidak boleh ada pertentangan dalam hal ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Tidak peduli apa jabatannya, semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama pula. Yang ketiga yaitu nilai persatuan. Bangsa Indonesia itu ada karena adanya semangat ingin bersatu. Semangat ingin bersatu itulah yang menjadikan Indonesia memiliki kesatuan yang utuh, serta banyaknya suku, ras, dan agama di Indonesia ini menjadikan negara kita memiliki persatuan dan kesatuan. 4. Nilai musyawarah. Dalam mengambil sebuah keputusan untuk mencapai sebuah mufakat, kita membutuhkan proses yang dinamakan dengan musyawarah. Musyawarah sangat penting untuk dilakukan untuk mencari jalan keluar dari sebuah keputusan. Dalam bermusyawarah sangat penting untuk menjaga hubungan dengan orang lain, agar saat mencapai mufakat tidak ada pertikaian. Oleh karena itu diperlukan dialog di antaranya. Dialog diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan kita dengan orang lain. Yang terakhir adalah nilai keadilan. Keadilan berarti memberikan kepada orang lain yang sesuai dengan haknya, bukan hanya karena orang lain saja. Bahkan sekelompok orang juga bisa. Dalam sila Pancasila yang kelima ini, negara Indonesia harus bisa menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan. Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu sebagai pandangan hidup, kepribadian bangsa Indonesia, jiwa bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur bangsa Indonesia,
falsafah hidup yang mempersatukan bangsa, serta sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap silanya. Nilai-nilai luhur tersebut dijadikan pedoman bangsa Indonesia dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.